Kepada Yang Mutakhir Majelis Gereja Kristen Jawa Salatiga, sebagaimana surat permohonan nikah yang telah diajukan kepada Majelis GKJ Salatiga, bahwa Saudari Vira Natania, putri dari Bapak Ibu Heru Prateknyo, dan Saudara Arki Septian Alpita, putra dari Bapak Ibu Didi Eswantoro, dengan seizin kedua belah pihak orang tua, ingin mendapatkan pelayanan pemberkatan nikah dan peneguhan nikah di GKJ Salatiga. Oleh karena segala sesuatu yang menjadi syarat untuk maksud tersebut telah terpenuhi, maka perkenankan kiranya kami sebagai wakil dari kedua belah pihak orang tua dan calon mempelai berdua menyerahkan calon mempelai berdua kepada Majelis GKJ Salatiga untuk berkenan mendapatkan pelayanan ibadah pemberkatan nikah secara gerejawi dan peneguhan nikah. Kami semua, baik calon mempelai berdua, demikian pula keluarga besar dari pihak mempelai, akan mematuhi semua aturan tata gereja GKJ maupun tata cara yang sudah berlaku di gereja ini. Demikian kami telah menyerahkan kedua calon mempelai kepada majelis gereja di sini. Kiranya dapat diterima dan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan karena telah menuntun dan membimbing kami semua sehingga pada pagi hari ini kita boleh bertemu, berjumpa di rumah ibadah ini dengan penuh damai sejahtera. Yang pertama, Majelis Gereja Kristen Jawa mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar calon temanten Vira Natania dan Arki Septiana Alpita. Puji syukur karena kita telah dituntun hingga sampai di tempat ini. Dan yang kedua, Majelis Gereja Kristen Jawa sudah menerima permintaan permohonan pemberkatan dan peneguhan nikah kepada kedua calon temanten, dan oleh karena sampai saat ini tidak ada surat keberatan yang sah, oleh karena itu Majelis Gereja Kristen Jawa akan segera melayankan pemberkatan dan peneguhan nikah untuk calon temanten Saudari Vira Natania dan Saudara Arki Septiana Alpita. Oleh karena itu kami persilahkan kedua calon temanten untuk memasuki ruang ibadah. Terima kasih kiranya Tuhan menuntun semua jalannya ibadah di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Hari ini Vira dan Arki datang ke hadirat Tuhan, bergandengan tangan memasuki altar-Mu, memohon berkat-Mu untuk cinta yang hendak dipadu. Dalam sujud syukur nan haru, mereka berseru, semoga Tuhan pandu biduk kami yang melaju, hingga sampai dermaga bahagia bersamamu. Semoga kasih setia di antara kami bersemi selalu, tak lekang oleh waktu, tak layu oleh terjalnya batu, tak terhempas lepas oleh gelombang yang menderu. Tuntunan-Mu selalu kami perlu. Kini kami siap menyambut berkat-Mu. I will walk with my hand.
this wonderful day He has made. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah khusus pemberkatan dan peneguhan pernikahan Saudara Vira Nathania dan Arki Septiana Alpita pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita bersama-sama menghayati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup serba tidak pasti. Banyak perkara bisa terjadi, sering menjadi teka-teki dan tanda tanya di hati. Tetapi syukur kepada Tuhan karena Ia tidak membiarkan kita sendiri. Ia terus menggenggam kita dengan kasih setianya yang tiada henti. Kami bersyukur ya Tuhan atas cinta-Mu yang kekal abadi. Dalam suka ataupun duka, Engkau hadir menjadi nakoda hidup kami. Dalam genggaman kasih-Mu Tuhan, kami pertaruhkan hidup rumah tangga kami. Dalam kasih setia-Mu pula, kami bawa seluruh hasrat, damba, dan cinta kami dalam mendayung bahtera pernikahan ini. Rahmat-Mu senantiasa kami dambakan untuk menuntun kami melewati kabut dan badai kehidupan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhanku
Tuhan yang mengasihi kita juga menghendaki supaya kita hidup di dalam kasih seturut kehendak-Nya. Oleh karena itu, di saat yang berbahagia ini kita juga memperhatikan amanat Tuhan, bagaimana kita harus hidup dalam kasih seturut firman-Nya di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu tidak tak sabar, melainkan dapat mengendalikan diri. Kasih itu tidak kikir, melainkan murah hati. Kasih itu tidak cemburu, melainkan percaya. Kasih itu tidak memegahkan diri, melainkan rendah hati. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, melainkan penuh hormat. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri, melainkan rela berkorban. Kasih itu tidak pemarah, melainkan penuh pengertian. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, melainkan pemaaf. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, melainkan bijak dan adil. Kasih bertabur di hati orang-orang benar, kasih bertabur di hati orang-orang pemaaf, kasih bertabur di hati orang-orang percaya, kasih bertabur di hati orang-orang berpengharapan. Jemaat yang terkasih, Tuhan menghendaki supaya kasih tidak sekedar menjadi kata-kata yang indah, namun mewujud dalam tindakan nyata. Sudahkah kita memberlakukan kasih yang seturut kehendak-Nya? Kami mengaku ya Tuhan, bahwa kami sering gagal untuk menaati firman. Keegoisan, keangkuhan, dan cinta diri masih sering menguasai diri kami, sehingga kami lebih suka untuk dikasihi daripada mengasihi. Kami lebih sering menuntut untuk dimengerti, namun tidak mau mengerti. Dan kami pun sulit untuk meminta maaf dan memaafkan. Terhadap orang-orang terkasih yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan juga terhadap sesama di sekitar kami pun masih sering tidak akan melupakan. Atas kelemahan kami ini ya Tuhan, kami berseru. Ampunilah kami ya Tuhan, ajarilah kami menghayati selalu kedalaman cinta kasih-Mu, supaya kami hidup seturut kehendak-Mu. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kasih setia Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami, dalam berbagai situasi dan cuaca kehidupan, pun di dalam berbagai rencana dan harapan yang hendak kami wujudkan. Kami bersyukur kepadamu karena di pagi hari ini kami boleh berhimpun bersama di rumah ibadah ini dalam peristiwa yang membahagiakan, di mana saudara kami terkasih Vira dan Arki hendak mewujudkan rencana dan harapan mereka berdua untuk hidup sebagai suami istri dalam pernikahan yang Tuhan berkati. Sungguh kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir di dalam ibadah khusus saat ini, sehingga boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhir dan mendatangkan berkat sukacita bukan hanya bagi mempelai berdua, namun juga bagi kedua orang tua, segenap keluarga, dan kami semua yang hadir. Di dalam menghayati peristiwa bahagia saat ini, kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami meyakini bahwa melalui firman-Mu kami boleh mendapatkan tuntunan hidup yang baik dan benar, hidup yang seturut kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, menerangi hati kami sehingga kami dimampukan untuk tidak hanya mendengarkan, namun juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami secara nyata. Pakailah hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang seturut kehendak Tuhan, sehingga firman yang tertabur tidak akan sia-sia. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan secara khusus saudaraku terkasih Arki dan Vira yang berbahagia, bersama-sama kita akan menghayati firman Tuhan. Dan pada saat ini saya akan membaca dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat 3 dan ayat 4. Amsal 3 ayat yang ketiga dan keempat, nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Nah, sekarang saya bacakan Amsal yang ketiga ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Saya ulang ayat yang keempat. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di kalangan orang Jawa kita mengenal sebuah ungkapan, witing tresno jalaran soko kulino. Tapi sering diplesetkan ya, witing tresno jalaran ora ono liya.
Witeng tresno jalaran soko kulino. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya kira-kira adalah cinta tumbuh karena terbiasa. Terbiasa apa? Terbiasa bertemu, terbiasa bersama-sama, terbiasa saling curhat, lalu merasa cocok satu dengan yang lain, dan akhirnya cinta itu pun mulai tumbuh. Saya kira Arki dan Vira pun merasakan hal itu. Kebersamaan yang telah terjalin sekian waktu lamanya membuat mereka ini biasa bertemu, Bapak Ibu Saudara. Lalu biasa bersama-sama, biasa saling curhat, sehingga tumbuhlah cinta di antara mereka berdua ini. Dan dengan cinta itu, mereka lalu sepakat untuk menikah. Betul ya? Arki dan Vira menikah dengan dasar cinta, betul? Ya, mantep mantuknya ya. Menikah dengan dasar cinta. Sebab kalau tidak cinta, jangan menikah. Cinta memang adalah dasar yang penting dalam sebuah pernikahan. Tetapi dalam pernikahan tidak hanya butuh cinta. Selain cinta, kesetiaan itu juga sangatlah penting. Itulah sebabnya Anang Hermansyah dulu menciptakan sebuah lagu. Jangan memilih aku bila kau tak sanggup setia. Kesetiaan itu penting bagi Anang Hermansyah karena apa? Dia tidak ingin kegagalan pernikahannya itu terulang lagi. Jadi sekali lagi, dalam pernikahan tidak hanya butuh cinta, tetapi juga kesetiaan. Dan itulah juga yang menjadi pesan utama dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Amsal 3 ayat 3 mengatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Apa artinya? Yang pertama dan terutama, firman Tuhan tadi mengingatkan kita semua bahwa kasih dan kesetiaan manusia itu fana sifatnya, tidak kekal, bisa hilang lenyap. Bukankah itu yang biasa terjadi di dunia ini? Betapa kita sering terkaget-kaget menyaksikan seseorang yang tampak begitu mengasihi tetapi tiba-tiba berubah 180 derajat. Kasih menjadi benci. Kasih dan kesetiaan sering bersifat seperti cuaca. Cepat berubah, kadang muncul dan tiba-tiba hilang. Siapa yang menghilangkannya? Ya manusia itu sendiri. Memang bisa karena beberapa sebab, misalnya karena adanya perubahan situasi. Seorang lelaki pernah bersaksi bahwa istrinya meminta cerai lantaran ia di PHK dari pekerjaannya dan jatuh miskin. Jadi situasi bisa membuat kasih dan setia menjadi luntur. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Saudara, saya mendengar sebuah kabar bahwa seorang teman saya waktu kecil meninggal dunia karena diet yang kebablasan. Mengapa dia diet? Menurut cerita dari keluarganya, teman saya ini diet ketat gara-gara suaminya pernah berkata kepadanya, "Dek, aku dhisik nikah karo kowe, awakmu langsing. Kok saiki dadi lemu? Kowe yang lemu terus koyo ngene, tak tinggal golek bojo meneh." Dan ternyata betul si teman saya ini ya sudah diet tetapi belum kurus juga, dan terdengar kabar bahwa suaminya mulai selingkuh sehingga dietnya diperketat, akhirnya kebablasan sampai meninggal dunia. Sebuah gambaran, ternyata perubahan fisik pun bisa melunturkan
cinta dan kesetiaan. Jadi situasi dan kondisi seseorang memang bisa menjadi penyebab atau pemicu lunturnya cinta kasih dan kesetiaan. Namun, kita tidak bisa menyalahkan situasi atau orang lain. Sebab ketika seseorang tidak setia, tidak kasih lagi, semua merupakan tanggung jawab orang itu sendiri. Kasih dan setia itu sebenarnya tidak tergantung dari situasi dan orang lain, tetapi tergantung dari diri sendiri, di tangan kita sendiri, yaitu bagaimana kita menjaga, bagaimana kita berkomitmen untuk tetap setia dan mengasihi. Nah, agar cinta kasih dan setia itu tidak hilang, Amsal tadi menasihatkan. Yang pertama, agar setiap orang mengalungkan kasih dan setia itu pada leher. Itu artinya kasih dan setia dianggap sebagai perhiasan, sesuatu yang berharga, yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Nah, pertanyaannya, apakah kasih dan setia layak dianggap sebagai perhiasan? Seberapa besarnya harga kasih dan setia itu? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kasih dan setia memang sulit ditaksir nilainya, tetapi pasti bisa dirasakan. Sebagai contoh, saya yakin Bapak Ibu Saudara tahu sebuah lagu, kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Lagu itu hanya 2 kalimat isinya, tetapi ini contoh kasih sejati. Kasih sejati itu sepanjang masa dan tak pernah mengharap kembali. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan untuk pasangan hidup kita. Ya, sepanjang hayat dikandung badan dan tak pernah mengharap kembali. Itu berarti setiap waktu dan tanpa pamrih. Lalu mengalungkan pada leher, memakainya sebagai perhiasan, itu juga berarti bahwa kasih itu harus dinyatakan. Di bagian lain, yaitu di Amsal 27 ayat 5 dikatakan demikian, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Itu artinya kasih itu memang harus dinyatakan. Mengasihi merupakan tindakan konkret. Kasih itu akan sungguh-sungguh hilang jika kita tidak mengasihi secara nyata. Nah, sangat ironis jika seorang suami berkata kepada istrinya, kasihku kepadamu sungguh tak terbayangkan. Lalu istrinya menimpali, memang susah membayangkannya, lawang aku enggak merasakannya. Nah, ini kasih yang tidak nyata, tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi sekali lagi, kasih itu harus dijaga, dirawat selamanya, dan dinyatakan dengan tindakan konkret, seperti di dalam amanat Tuhan tadi dan diperteguh dalam nyanyian paduan suara tadi. Kasih dinyatakan dengan tindakan konkret, sabar, murah hati, pemaaf, tidak egois, tidak pemarah, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan kesetiaan, Bapak Ibu Saudara. Amsal 20 ayat 6 menuliskan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ini menjadi semacam sindiran. Artinya, orang baik memang banyak, tetapi orang yang setia itu tidak banyak, alias sedikit. Sebab kebaikan seringkali terjadi karena orang lebih dahulu baik dengan kita. Tetapi orang yang setia tetap bersikap baik meskipun dia telah disakiti.
Dan ukuran kesetiaan adalah waktu. Setia berarti sampai hayat di kandung badan. Setia berarti sampai selesai, sampai akhir. Jika demikian halnya, jelaslah bahwa baik kasih maupun setia itu memang sangat berharga. Sehingga Amsal tadi mengajak kita untuk mengalungkannya pada leher. Amsal tadi memperlihatkan bahwa kasih dan setia adalah perhiasan bagi seorang manusia. Perhiasan itu tentu akan membuat hidup manusia semakin indah dan semarak. Apa yang lebih indah bagi pasangan suami istri ketimbang kasih dan setia? Mengalungkan pada leher. Berarti pula kita siap menyatakan kasih dan setia itu kepada dunia. Sekali lagi, perhiasan itu tak perlu disimpan. Memang tidak perlu dipamer-pamerkan. Tetapi kalau seseorang memiliki perhiasan hanya untuk disimpan, ya mendingan beli emas batangan saja ya daripada membeli kalung. Nah, lalu nasihat Amsal yang kedua adalah agar kasih dan setia itu tidak hilang, dengan cara tuliskanlah kasih dan setia itu pada loh hatimu. Artinya menyimpannya dalam hati. Pada kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, kalau hanya menampakkan di luar tetapi tidak menyimpan dalam hati, maka boleh dibilang itu sekedar aksesoris belaka. Sekedar pamer, rekayasa tanpa hati, dan pasti akan sia-sia belaka. Segala sesuatu yang tidak berasal dari hati akan jelas terlihat oleh banyak orang, tetapi hanya semu belaka. Dan manusia pada umumnya tidak suka dengan hal yang semu atau palsu. Bahkan apa yang tampak malah bisa terkesan norak atau dibuat-buat. Itu kalau semu hanya terlihat dari luar. Sekali lagi itu juga akan bisa menurunkan derajat kasih dan setia itu sendiri. Ketika seseorang dengan pongahnya, dengan sombongnya mengatakan bahwa dia adalah seorang yang baik dan setia, maka pada titik itu juga semua orang tahu bahwa apa yang dinyatakannya itu memang semu belaka. Inilah pentingnya menuliskan pada loh hati agar tidak terjebak pada kesombongan diri dan kepalsuan. Ini jugalah pentingnya menuliskan pada loh hati supaya tetap bertahan hingga akhir. Kita sama-sama tahu bahwa hati manusia itu merupakan sesuatu yang mendalam, sehingga lebih aman dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi dunia. Nah, untuk saudaraku yang terkasih, Arki dan Vira, yang hari ini sudah sepakat untuk mengikat diri dalam hubungan pernikahan sebagai suami istri yang nanti diberkati oleh Tuhan, saya yakin Anda berdua ingin pernikahan nanti awet, langgeng, bahagia selamanya. Kalau itu yang Anda berdua inginkan, maka lakukanlah nasihat Amsal tadi. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dan kalau itu sungguh-sungguh bisa dilakukan, maka ayat 4 tadi katakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Siapa yang tidak ingin mendapatkan ganjaran semacam itu? Semoga Tuhan senantiasa menolong Arki dan Vira untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan kasih,
setia selamanya, hanya maut yang memisahkan. Kita semua mendukung di dalam doa. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kedua mempelai ini diteguhkan dan diberkati pernikahannya, mereka akan terlebih dahulu sungkem, mohon restu, mohon doa dari orang tua. Mempelai yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan 5 ayat 16 demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Atas dasar firman Tuhan itulah, maka saudara berdua dipersilahkan sungkem untuk menyatakan hormat dan terima kasih. Ini juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada saudara berpamitan dengan baik kepada orang tua saudara, mengingat firman Tuhan yang mengatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Untuk itu, dengan disertai doa yang tulus, kiranya Bapak dan Ibu orang tua kedua mempelai berkenan melepas mempelai berdua agar dapat hidup mandiri, membentuk rumah tangga sendiri. Tuhan memberkati. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima
tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Doa dan restu dari orang tua sungguh semakin memantapkan hati dan niat tulus kedua mempelai untuk menjalani kehidupan ke depan sebagai suami istri. Dan kini mereka berdua siap untuk menerima berkat Tuhan di dalam pernikahan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, dalam kebaktian ini akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah bagi Saudara Arki Septiana Alpita dengan Saudari Vira Natania. Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam perkawinan dan membangun keluarga seperti dalam firman-Nya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Adapun kewajiban orang yang hidup dalam perkawinan adalah: yang pertama, mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong. Karena apa? Karena orang yang hidup bersama dalam ikatan perkawinan itu telah dipersatukan oleh Allah. Yang kedua, menjaga kelestarian keluarga. Karena Allah menghendaki yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketiga, menjaga kekudusan keluarga. Karena Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara perkawinan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Keempat, mendidik keluarga dengan selalu silih asah, silih asuh, dan silih asih berdasarkan firman Tuhan. Karena Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. Dan yang kelima, senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan bekerja dengan tekun dan jujur, sehingga dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Saudara Arki Septiana Alpita dan Saudari Vira Natania, saudara berdua telah mendengar apa yang menjadi kewajiban orang menikah. Pada saat ini, saudara berdua berniat untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan, maka di hadapan Tuhan Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya dan segenap yang hadir pada saat ini, saudara berdua dipersilahkan berdiri dan jawablah pertanyaan berikut ini. Saudara Arki Septiana Alpita, apakah dengan tulus hati saudara hendak meresmikan pernikahan ini? Ya, sungguh dengan tulus hati. Bersediakah saudara melaksanakan kewajiban orang menikah sebagaimana dinyatakan di depan? Ya, saya bersedia dengan sepenuh hati. Saudari Vira Natania, apakah dengan tulus hati saudari hendak meresmikan pernikahan ini? Ya, dengan sungguh tulus hati. Bersediakah saudari melaksanakan kewajiban orang menikah sebagaimana dinyatakan di depan? Ya, saya bersedia dengan sepenuh hati. Hendaklah iya, itu tetap iya sampai akhir. Tuhan mendengar jawaban saudara berdua dan jemaat menjadi saksi janji saudara ini. Berdasarkan pernyataan tadi, kedua mempelai akan
saling mengucapkan janji setia. Sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan saudara. Teguhkanlah sekarang perkawinan saudara berdua dengan berjanji setia satu sama lain di hadapan Allah dan jemaatnya di sini. Di hadapan Tuhan serta jemaat Kristus di sini, saya, Arki Septian Alpita, dengan penuh kasih dan syukur menerima Vira Natania yang ada di sini mulai saat ini menjadi istri saya. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya serta setia kepadanya selamanya, baik dalam suka maupun duka, dalam untung dan malang, sehat maupun sakit, dengan memenuhi kewajiban saya sebagai suami yang baik dan takut akan Tuhan. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan serta memelihara kekudusan hidup dengan mematuhi firman-Nya. Demikianlah janji saya. Di hadapan Tuhan serta jemaat Kristus di sini, saya Vira Natania dengan penuh kasih dan syukur menerima Arki Septiana Alpita yang ada di sini mulai saat ini menjadi suami saya. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya serta setia kepadanya selamanya, baik dalam suka maupun duka, dalam untung dan malang, sehat maupun sakit, dengan memenuhi kewajiban saya sebagai istri yang baik dan takut akan Tuhan. Saya dan suami saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan serta memelihara kekudusan hidup dengan mematuhi firman-Nya. Demikianlah janji saya. Dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, saya teguhkan nikahmu. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ingat saudaraku Arki dan Vira, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesungguhan janji kedua mempelai yang telah diikrarkan akan diwujudkan dengan pemasangan cincin pernikahan. Cincin ini bulat tiada berujung, yang menandakan bulatnya cinta kasih kedua mempelai. Dengan kasih penyertaan Tuhan, biarlah cincin ini akan melingkar di jari mempelai sebagai tanda kesetiaannya hingga maut memisahkan keduanya. Saudari Vira Natania dengan Saudara Arki Septiana Alpita yang dikasihi Tuhan, berdasarkan janji setia yang telah saudara ucapkan, maka dengan penuh sukacita dan keyakinan akan pertolongan Tuhan, kenakanlah cincin sebagai tanda pengikat pernikahan saudara. Saudara Arki Septiana Alpita, cincin mulia ini menjadi lambang cinta dan kesetiaanmu pada Vira Natania istrimu. Kenakanlah pada jari manis tangan kanan istrimu. Vira, cincin mulia ini kuberikan padamu sebagai tanda cinta, kasih, dan kesetiaanku padamu. Saudari Vira Natania, cincin mulia ini menjadi lambang cinta dan kesetiaanmu pada Arki Septiana Alpita suamimu. Kenakanlah pada jari manis tangan kanan suamimu. Arki Septiana Alpita, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda kasih dan kesetiaanku padamu. Jemaat kami mohon untuk berdiri, mari kita mendukung kedua mempelai ini untuk menerima berkat Tuhan atas pernikahan mereka. Tuhan Allah kasih dan maha murah, yang telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri, senantiasa menolong dan memampukan saudara berdua membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Setelah berkat Tuhan diterima, maka itu menjadi tanda bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kedua mempelai ini selalu mengikut sertakan Tuhan. Ada Tuhan yang selalu menyertai. Oleh karena itu, kini kedua mempelai akan menyalakan lilin pernikahan sebagai simbol kehidupan pernikahan yang berjalan bersama Tuhan dan diterangi oleh kasih Tuhan. Kedua mempelai akan menyalakan lilin dan kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 451 bait 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Saudara-saudara yang terkasih, mempelai berdua telah diberkati pernikahannya, maka marilah kita doakan mereka agar tetap berbahagia dalam lindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, kami datang kepadamu menyerahkan keluarga baru ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang telah menyatukan Vira dan Arki dalam ikatan pernikahan ini senantiasa menyertai kehidupan mereka. Semoga kedua mempelai ini Tuhan mampukan untuk hidup dalam cinta kasih, kejujuran, kesetiaan, hidup dengan tolong-menolong, menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Jadikanlah keluarga baru ini keluarga milik Tuhan yang setia menjalani kehendak-Mu, sehingga kehidupan mereka dapat menjadi saksi kemuliaan-Mu. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon peliharalah mereka dalam rahmat-Mu, teguhkanlah iman mereka dan bimbinglah mereka menuju kebahagiaan abadi. Demikian pula kami memohon kiranya berkat Tuhan juga tercurah untuk kedua orang tua dan segenap keluarga, sehingga mereka tetap dipersatukan dalam cinta kasih dan menjadi teladan akan kasih Tuhan. Terimalah doa penyerahan dan permohonan kami ya Tuhan, karena semua ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara Arki dan Vira, atas nama majelis dan jemaat GKJ Salatiga, saya mengucapkan selamat atas pemberkatan dan peneguhan nikah saudara. Kini terimalah Alkitab yang adalah firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita bagi langkah dan terang dalam perjalanan kehidupan rumah tangga saudara berdua. Terimalah dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang sudah kita persiapkan. Sebagai dasar persembahan pagi hari ini akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 118 ayat yang pertama.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sembari mempersembahkan, kita akan naikkan pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan, dinyanyikan secukupnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan sumber berkat kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur, karena begitu besar dan nyata kasih setiamu terhadap kami. Terima kasih kami haturkan kepadamu, karena di ibadah pagi ini kami boleh melayankan peneguhan dan pemberkatan nikah atas Saudara Arki dan Saudari Vira. Bapa, dalam rencanamu Engkau mempertemukan mereka berdua, dan di hari ini Engkau boleh mempersatukan mereka dalam pernikahan yang kudus, di mana mereka berdua akan memulai lembaran baru di dalam hidup mereka untuk membangun keluarga di dalam takut akan Tuhan. Mampukan mereka berdua untuk senantiasa menghadirkan Allah
sebagai tamu yang tetap di dalam keluarga mereka, sehingga mereka berdua bisa membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tuhan yang Maha Kasih, sebagai ungkapan syukur atas keluarga baru ini, kami telah mempersembahkan sebagian berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan atas hidup kami, yang semuanya dalam bentuk ungkapan syukur kami. Sucikan dan berkati persembahan ini sehingga dapat bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Berkati kehidupan kami, mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di akhir ibadah pagi ini, kami akan bersama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin. Rakyatkan inang sulaning tresno petalas pitados mengusti musti oyang tentremna raharjo atut rukun wa lestari silih osalan amri nama rakyat puniki nang sungkun ring sesapi. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah sudah dilaksanakan. Sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan pencatatan sipil yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosi Nugraha. Kami persilahkan kepada keluarga, dimohon mempersiapkan diri, keluarga, orang tua dan para wakil. Dan kepada saudara-saudara sekalian, kami harap kesabarannya untuk bersama-sama menunggu menyaksikan pencatatan sipil. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Perkenankan saya berdiri di sini sebagai rohaniawan yang diberi mandat oleh Kepala Dinas Dukcapil untuk mencatatkan peristiwa perkawinan. Oleh karenanya saya mohon waktu sejenak dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk proses pencatatan perkawinan ini. Saya undang pengantin berdua untuk maju ke depan, kemudian orang tua mempelai berdua. Baik, sudah lengkap ya. Yang pertama saya persilakan mempelai laki-laki untuk menandatangani. Ya, ini.
wanita. Kemudian ini nama. Terima kasih. Selanjutnya orang tua dari pihak mempelai laki-laki. Ya, ya laki-laki, orang tua. Orang tua laki-laki. Orang tua laki-laki. Ya, mohon maaf. Ya, monggo Pak. Ya, tenan apa? Dipun terasakan mawon. Bapak, malih. Menika. Ya. Ya, satu lagi. Nama terang Bu ya. Oh, Monserrat Ibu. Ya. Setunggal malih. Berbagi TV. Berbagi. Ya baik, terima kasih. Ada orang tua dari mempelai wanita. Dan pamputan Bapak nggih. Ya. Ya. Empat. Nomor sekawan. Matur nuwun. Kemudian saksi dari pihak laki-laki. Monggo, Pak. Asmo, tapak asmo. Setunggal malih Pak, nomor gangsal. Sampun cekap. Matur nuwun. Kemudian saksi dari pihak perempuan. Mit, Pak. Menika Pak. Asmo, tapak asmo. Setunggal malih. Baik, terima kasih. Dan saya sendiri sebagai petugas. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan, dengan terselesaikannya penandatanganan berita acara akta perkawinan, maka pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Desember
tahun 2016 pernikahan Saudara Arki Septiana Alpita dan Saudari Vira Natania dinyatakan sah secara negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Silakan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian atas perhatiannya. Gusti berkahi panjenengan sedaya. Turun. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosi Nugraha yang sudah melayankan pencatatan sipil. Bapak Ibu yang terkasih, acara peneguhan dan pemberkatan nikah sudah selesai, demikian juga pencatatan sipil sudah selesai dengan baik dan lancar. Kami segenap Majelis Gereja Kristen Jawa mengucapkan selamat kepada kedua temanten, Saudari Vira Natania dan Saudara Arki Septiana Alpita, dan juga segenap keluarga besar. Kiranya Tuhan selalu membimbing menuntun keluarga baru ini. Dengan demikian, majelis akan menyerahkan kembali kedua temanten kepada keluarga yang akan diwakili oleh Bapak. Mari kami persilahkan Bapak Pardi Baskoro. Kepada yang mutabir Majelis Gereja Kristen Jawa Salatiga, kami atas nama mempelai berdua dan kedua belah orang tua, yaitu Bapak Insinyur Heru Pratiknyo beserta dengan istri, Bapak Didi Eswantoro dengan istri, mengucapkan terima kasih atas dukungan dan Majelis Gereja sebagai penyelenggara ibadah pemberkatan nikah pada hari ini, yang didukung oleh paduan suara, song leader, dan organis. Kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Sekian, dan ucapan terima kasih ini kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja memberkati kita semua. Terima kasih. Teman-teman dipersilahkan mengambil foto bersama majelis dan Ibu Pendeta.